Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Elmawati dengan NIM 16014200032 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan anak usia dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan PAUD yang diampu oleh dosen Bapak Amirul Mukminin SPD MKes. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara sematik berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantarkan anak-anak ke dan dari sekolah. Definisi pendidikan PAUD menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 1 adalah pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak secara lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua adalah pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to make yang berarti mengelola, memimpin, atau mengarahkan. Manajemen PAUD adalah suatu upaya pengelola, pengaturan, dan pengarahan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan sistematik untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga adalah konsep dasar PAUD. Menurut Tournai 1985 mengungkapkan pembentukan konsep sebagai berikut. Konsep dibentuk dengan mengumpulkan berbagai fakta, benda, atau peristiwa yang memiliki kesamaan ciri yang kemudian diberi nama tersendiri. Sebagai contoh, nama buah ialah konsep yang konkret karena nama ini ditarik dari hasil observasi terhadap benda. Benda buah-buahan yang tentunya seperti jeruk, nanas, rambutan yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bundar, harum, segar rasanya, dan keluar dari pohon. Adapun keselamatan merupakan konsep yang abstrak karena dibentuk dari rangkaian peristiwa yang berkaitan dan menunjukkan ciri-ciri perbuatan yang selamatan seperti mengemudikan kendaraan dengan hati-hati, menggunakan perkakas dengan benar, dan memiliki tabung pemadam api untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran. Menurut Surjarno 2010, fungsi manajemen pendidikan PAUD. Pada dasarnya, fungsi manajemen pada sebuah lembaga PAUD meliputi 4 fungsi dasar yang terkait satu dengan lainnya. Fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat adalah pengawasan. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah menyangkut menentukan visi, misi, fungsi, mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengorganisasikan kegiatan sebuah lembaga. Oleh sebab itu, seorang manajer sebelum menyelenggarakan pendidikan PAUD sudah harus memiliki visi misi lembaga yang didirikan, fungsi dari lembaga tersebut, tujuan mendirikan, dan strategi yang akan digunakan, rencana-rencana ke depan yang akan dilaksanakan. Kesemuanya merupakan suatu rangkaian dalam perencanaan lembaga pendidikan di lembaga PAUD. Yang kedua adalah pengorganisasian, meliputi penentuan petugas-tugas yang harus dikerjakan, pihak yang mengerjakan, tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan dikelola.
pihak yang melaporkan kepada siapa, dan tingkat mana keputusan-keputusan harus dibuat dan ditentukan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah lembaga PAUD, seorang manajer harus bisa menciptakan kegiatan-kegiatan dengan cara memotivasi sebuah komponen sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga tersebut, mengarahkan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk meningkatkan lembaga tersebut, menyeleksi seluruh komunikasi agar tercipta secara efektif dan memecahkan konflik yang terjadi pada lembaga tersebut dengan cara yang arif dan bijaksana agar setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua komponen mendukung lembaga tersebut. Yang keempat adalah pengawasan, menyakup kegiatan-kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa semua komponen yang berada di bawah, yaitu segala hal yang terkait dengan administrasi dan tenaga fungsional, yaitu tenaga pendidik. Semua ini dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat dengan cepat ditangani. Selanjutnya adalah prinsip manajemen pendidikan PAUD. Dalam menjalankan sebuah lembaga pendidikan PAUD, hendaknya seorang manajer memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar lembaga yang dikelolanya dapat menjadi lembaga yang tetap eksis sampai kapanpun. Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi 1. Komitmen, yang kedua profesionalitas, yang ketiga adalah koordinasi, yang keempat adalah kepemimpinan. Prinsip manajemen pendidikan PAUD yang pertama adalah komitmen. Mana komitmen ini lebih tertuju pada adanya suatu kemauan, tekad, keinginan serta kemampuan pendidikan untuk mewujudkan suatu situasi pendidikan yang akan memiliki dampak terhadap terjadinya optimalisasi perkembangan tumbuh kembang anak. Prinsip manajemen pendidikan PAUD yang kedua adalah profesionalitas. Profesionalitas penyelenggaraan lembaga PAUD merupakan prinsip yang paling mendasar dan sebagai pembeda dengan pengelola dan non-profesional. Pengelolaan lembaga pendidikan PAUD yang profesional didasarkan pada kesesuaian antara landasan konseptual penyelenggaraan dengan praktik menyelenggarakan pendidikan taman kanak-kanak. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan menguasai konsep-konsep dasar penyelenggaraan dan praktek pelaksanaannya. Konsep yang dirujuk didasarkan pada landasan teoretik yang benar dan sudah teruji. Prinsip manajemen pendidikan PAUD yang ketiga adalah koordinasi. Prinsip koordinasi merupakan suatu usaha untuk menggerakkan dan melibatkan semua sumber daya manusia sebagai satu kesatuan untuk menciptakan satu tujuan yang sama. Melalui upaya ini, kegiatan manajerial akan memberikan ruang gerak yang sama antara seluruh komponen sumber daya manusia serta fungsi dan kedudukannya. Kondisi ini akan terjadi manakala terdapat gambaran yang jelas tentang fungsi dan kedudukan masing-masing komponen. Fungsi dan peran guru, kepala sekolah, pengawasan, dan yayasan penyelenggaraan. Prinsip manajemen pendidikan PAUD yang keempat adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengelola penyelenggaraan lembaga pendidikan PAUD. Kepemimpinan terkait secara langsung dengan seluruh aspek penyelenggaraan lembaga pendidikan PAUD. Kepemimpinan yang baik harus dimulai pada pemahaman secara utuh tentang seluruh komponen penyelenggaraan lembaga PAUD, menyamakan persepsi tentang arah dan proses penyelenggaraan lembaga PAUD, serta monitoring dan evaluasi terhadap proses dan keberhasilan penyelenggaraan lembaga PAUD. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen pendidikan PAUD adalah suatu usaha mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan pendidik dan lingkungannya secara terencana, teratur, dan sistematik untuk mencapai tujuan pendidikan di pendidikan anak usia dini. Dalam menyelenggarakan pendidikan di PAUD, seorang manajer harus memahami lebih dahulu fungsi dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan agar dalam pelaksanaannya tidak salah melangkah.
Sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.